napa nabung kangkui napa kenging porsi, maka secepatnya panjenengan nabung karena sewajib neng rukun Islam nikah haji, umrohnya masuk di situ karena umroh itu lebih kecil dari haji, maka yang kecil masuk kepada yang besar. Nah, biasanya kan sekali tol kan segini ini kan tenorok keseraja. Nah, karenanya ketika orang sudah haji maka umrohnya masuk di situ. Tapi kalau masih umroh hajinya belum, maka kita wajib melaksanakan haji. Karenanya jika masih belum haji sama sekali, maka usahakan panjenengan segera ambil nomor porsi walaupun berangkat ke 30 tahun lagi untuk menghindari kewajiban kita bahwa kita itu wajib haji. Urusan berangkatnya itu nunggu istitoah, nunggu kemampuan Kak Dinto bisa perjalanan, bisa kesehatan, bisa situasi. Nah, Indonesia karena menganut sistem tabungan dan itu sulit untuk ditembus kecuali haji plus nikah bisa setahun berangkat atau bisa berziarah atau napah sana itu lelega bisa. Tapi untuk kita yang kemampuan hanya sekitar 3 juta dulu dan nikah wajib untuk ngambil nomor porsi untuk menghindari dosa karena lo ngelaksanakan perintah Allah Ta'ala sama berlema kita itu rukun haji. Artipun manapi panjenengan ampun daftar haji tapi kilo mangkat naudzubillah pas sedek umpamaipun dan nikah tak usah. Kenapa? Karena ampun melaksanakan kewajiban walaupun tidak berangkat, mungkin bisa haji badal sareng keluarga ibu. Bisa itu yakin. Bisa itu. Jadi haji gak ditah sewajib. Umroh pun di sunnah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Kok ngomong betul sih? Tapi Allah ngerti. Oh, ngerti Bu? Mengerti Pak. Oh, ngerti. Maksud saya kalau tidak ngerti saya rubah bahasa Indonesia gitu loh. Tapi mau ngerti cak dulu saya bicara betul itu lebih jelas. Iya, ngerti Bu. Bahasa Indonesia dengan Hah? Oh, ngerti ya, alhamdulillah. Kalau ngerti saya campur aja bahasa Indonesia bahasa Madura. Jadi panjenengan gak dito takdir kangkui ngelaksanakan umroh alhamdulillah luar biasa kan. Tidak semua orang dipilih oleh Allah kangkui menjadi tamu Allah. Duyufur Rahman, duyufullah. Panjenengan gak dito bekal setiap tamu yang Gusti Allah Ta'ala sebekal mios, bekal ngerabuin dalem Allah Ta'ala sepaling muljah kika enta Masjidil Haram. Jadi dalem Allah Ta'ala ini ka ki majes kan ki hampir bani Allah Ta'ala bani masjid punten. Jadi majes ini kan istilahnya bani semestinya hanya ungkapan saja bahwa dalam Allah Ta'ala ini masjid sepaling muljah ini boleh telur. Pertama Masjidil Haram, nomor 2 Masjid Nabawi, nomor 3 Masjidil Aqsa. Nah, dalam hadis kanjeng Nabi ada itu, janganlah kau berusaha untuk mencari tempat kecuali pada 3 tempat. Artinya pun mun umpama panjenengan atama usahakin telok nih belum ada sebelum mentar ke Amerika, sebelum mentar ke Spanyol, ke Eropa, telok ada. Kenapa? Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Usahakan telok, karena itu beda hati tuh. Artinya dari kanjeng Nabi, saya ngambil aja sampai jangan aja kamu entar dak kenungan selain setelok nih kan.
kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, mungkin panjenengan bakal aja habis sedek dua kenangan paling mulia kengkento Masjidil Haram, nomor 2 Masjidil Nabawi. Mereka syukur karena tak sekabina orang bisa sekak ditong dan pula sampai semakin kilo bisa pun saking dari terus makanya nyon duana tidak panjenengan sedaja moga-moga kula bisa takdir boleh kanggo berangkat. Hadirin rahimakumullah, kenapa untuk manasik Kak Dito, karena Kak Dito panjenengan kan ke Medina kan ya? Ke Medina ada berarti panjenengan aziarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Jadi selakonen ada bani umroh tapi aziarah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aziarah dari Rasulullah. Mungkin pandemi panjenengan aziarah dari sepo, aziarah dari bani tua. Nah, ini kan aziarah dari makhluk si paling mulia setahun sebulan mungkin kali beliau dilahirkan. Nah, ini kan ketika apa? Maka sepaling bagus menang Masjid Nabawi niki nyepon ulama membanyak panjenengan mau sholawat tak usah Quran niki bani pas tinggal akhir mau juga tapi sholawat apa banyak bahkan usahakin waktu mau sholawat kayak itu hadir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad seakan-akan kan kula panjenengan berhadapan langsung kelaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengusuk pada orang asrakalan kanisa menurut ulama kan Kanjeng Nabi hadir kanisa aslina. Mengkana mun orang amul dan kadang pan mahalul dia pabu rebu dan ini aslina kurang sopan kanisa. Kurang entah kenapa. Kurang amul yakin dengan Nabi karena Kanjeng Nabi rabu pas abu rebu kadang sampai anak sampai motor kanisa. Dan ini kan lu amul yakin dengan Nabi karena hakikatnya Gusti Kanjeng Nabi waktu gak bisa. Dan ini kerebuan nih kan mun bisa bayi wudhu atau bayi hadre. Oh tak mun bunten gila bagi bayi bola. Hal itu ada melo kan Semacam ini tradisi. Iya memang tradisi, tapi kan tradisi itu tidak mesti bagus kan. Artinya mun bagus ki kurangin kan. Pandemi gak dintok tradisi ning Madura gak dintok kan kule keraton. Nek keraton nek ki dosa mon pah cocok gak disebut. Buri gak bisa. Dosa nyiksa hayawan haram. Enggak remah. Iki ambu saya cocok perkara ki tokol biasa ada masalah. Iki pada bikin guru rebuan gak ada ya toren rebuan cuma tempatnya barangkali jangan ketika mahalul qiyam. Kenapa? Karena ketika di situ Kanjeng Nabi diharapkan Rabu. Nah, mun Rabu Kanjeng Nabi pas sambut laban rebu ini kan kurang hormat nama. Iya. Iya jadi kalau waktu mahalul qiyam ya ketika kita maulid itu kemudian ada acara rebut-rebutan itu ngambil itu berarti kurang menghormati kehadiran Nabi. Karenanya maka seandainya memang ada buah dan sebagainya, nah nikah barangkali diberikan sebelumnya atau diberi tempat sendiri-sendiri. Bagus. Kenapa kok harus ada buah? Kan tradisinya maulid itu mesti ada buah. Yaitu mengambil hikmah bahwa ketika Nabi lahir itu semua buah itu hadir. Semua pohon yang tidak berbuah pun itu berbuah pada waktu itu. Nah, makanya kemudian kebiasaan kita, tradisi kita ketika maulid ini kebiasaan mesti ada buah. Seluruh buah usahakan mestinya tergulung kiai malah mun bisa buah sekapin buah berdekat mereka. Walaupun lu seger tapi itu tabarukan ngalap barokah karena buah dulu itu apa mengambil barokah menghormat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekali lagi karena kita ini langsung ke Madinah
maka tidak umroh dulu, artinya belum menggunakan kain ihram dulu, tapi biasa di situ. Tapi di situ tanah haram, tanah haram artinya tanah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang dilakukan kalau bisa, tapi mungkin tidak bisa. Berapa hari Medina? Oh, kalau 9 hari berarti bisa arba'in. Iya, bisa arba'in. Artinya panjenengan usahakan sholat berjemaah fardu itu di Masjid Nabawi. Usahakan sebelum imam mulai takbir sudah di sana. Jadi panjenengan ketika di Masjid Nabawi itu apa? Sholatnya itu takbir pertama bersama imam. Itu nilainya 40. Kalau bisa 8 hari kan 5 40, itu luar biasa fadilahnya. Fadilahnya luar biasa. Jadi usahakan, artinya begini, maksud saya ke Madinah itu seporah sementara pelesir dulu. Jangan bertamasa gitu loh. Apa boleh bagi yang pertama kali. Yang pertama kali, jangan ke sana itu jangan tujuan untuk wisata, tapi tujuan untuk ibadah. Nah, yang paling utama di sana itu usahakan arba'in, sholat berjemaah di Masjid Nabawi selama 5 waktu itu usahakan. Nah, gimana kalau takut haid? Ya mulai sekarang mangkate orang sana Pak Aris sudah usahakan pakai pil itu supaya tidak haid kalau masih yang subur, supaya tidak haid dulu. Usahakan tidak haid selama perjalanan umroh nikah, usahakan tidak haid. Bagaimana sholatnya tidak haid dipaksa? Kilo masalah karena lo haid sama dengan jenengan umpamanya karena karena saya sholat oleh 15 hari lo haid mama. Lu terus lecek sungkan sholat, pakai nomobot malah head, pas head darma, ya haram sholat gitu. Tidak boleh sholat kalaupun headnya dipaksa. Gitu. Di sana dengan ini, mestinya jenengan tanggal sekian itu haid, tapi karena ada rencana umroh, maka supaya tidak haid, minum pil supaya tidak haid, boleh, gitu loh. Sah umrohnya, tawafnya sah. Walaupun tidak akhirnya dengan cara dipaksa, jadi tak kenapa. Maka mulai semakin konsultasi panjenengan ke dokter untuk untuk hal ini, untuk menghadapi perjalanan umrohnya itu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa yang paling penting di Masjid Nabawi ini kan ke mati sholawat tentunya. Umumnya masalah sholawatnya apa menumpah tak bisa saja ki sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu cek waktu empon lani kalau pahadir panjenengan waktu ngadep terutama ketika bereng raudhah nikah dawuh Kanjeng Nabi niki situng kenengan kebunan dari kebunan surga. Jadi nang Masjid Nabawi nikah beda kenengan nyamana raudhah. Nah, salah satu tempat yang disitulah tempat paling istijabah Nabi nang Medina. Jadi mun panjenengan kebetulan berenggak dinto, ampun panjenengan tak usah maos Quran, mau selawat enggak dinto. Ngolok salam dia Kanjeng Nabi umpamana tak usah repot-repot. Assalamu alayka ya Rasulullah, mau selawat. Selawat pokoknya mun bisa selawat Nabi, pokoknya selawat panjenengan. Usahakan kak dinto pahadir insyaallah. Kenapa? Saya kahajat panjenengan insyaallah mustajabah. Boleh ceritanya Pak Muni gimana anak tuan kak dinto saban saya umroh asal beliau. Jadi nang masjid kan nakar beliau nika kita kang jaga masjid Raudhah ini dadi pada nama Raudhah. Oke. Jadi waktu nambah masjid Nabawi kak itu mau sholawat nah nika pahirabu orang sepo nika saya cerita kula lo pang gisir seran king labala mendinale cuma sholawat kok banyak lo niku mau ternyata senyaman Pak Muni nika bisa masuk dok loh nika baru kan sholawat kan padahal semakin panjenengan ketika mau masuk Raudhah itu dibatasi satu kali. Lah Pak Muni ini bisa benar
Barokah apa? Barokah sholawat. Nah, sholawat ini luar biasa, masya Allah. Sholawat kak dinto dah guna ulama dua setada tolak. Sampai jenengan mau sambil tenungan, mau sambil sambil aja baca. Jadi sampean baca sholawat itu sambil tiduran, sambil bernyanyi, nyanyi pakai sholawat itu dapat pahala. Kemudian bacanya juga tidak ikhlas, baca itu sholawat dapat pahala. Tapi kalau Quran tidak ikhlas dosa, tidak dapat pahala, dosa. Tidak dapat pahala tapi berdosa, itu kalau Quran. Tapi kalau sholawat walaupun bacanya tidak ikhlas, baca sholawatnya dibaca malah ding di tetangga supaya didengar oleh tangganya, supaya dinilai suaranya enak, itu orang ini dapat pahala, itu sholawat. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena sholawat itu doa kita bertawassul kepada melalui kanjeng Nabi, melalui Nabi Muhammad, sama dengan nikah. Jika sampean punya anak yang paling disayang, kalau dicontohkan ya, punya anak paling disayang, sampean anaknya itu minta apa saja mesti dikabulkan. Sampean punya anak dua, yang satu paling dibenci maunya, satunya paling disayang. Yang satunya ini minta perlu kesampean melalui anak yang sampean sayang itu. Ya walaupun tidak diberi tapi tidak akan dibentak gitu loh. Insya Allah diberi. Sama dengan itu. Rasulullah itu makhluk Allah yang paling mulia, yang paling disenangi, yang paling dikasihi oleh Allah. Bahkan Nabi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtul aflaq. Muhammad, kalau bukan karena engkau, sampai lupa kalau bukan karena engkau saya tidak menciptakan langit dan bumi. Itu kata Allah dengan diskusi. Maka sangat wajar kalau kita itu ya ngeingain kelahiran beliau dengan mengadakan maulid gitu. Apalagi panjenengan bisa suwan ke sana ke Masjid Nabawi, itu luar biasa. Jadi usahakan jika dintoh ya perbanyak baca sholawat. Tapi saya akan memulai dari awal saja. Untuk keberangkatan itu pertama ya ketika kita mau berangkat itu karena ini akan menghadap Allah, maka pertama perbanyak bertaubat, perbanyak mau istighfar, perbanyak mohon ampunan kepada Allah, karena hakikatnya kita ini makhluk yang berdosa. Jadi kullu bani adamah khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, bahwa bani Adam kita ini adalah orang-orang yang biasa salah, tapi sebaik-baik orang salah, orang keliru itu at-tawwabun, orang yang banyak bertaubat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada dosa kepada Allah, baik dari dosa yang dohir maupun yang batin. Kemudian mohon ampunan untuk orang sekitar kita, dek keluarga, mun belereng sepo, dek ring sepo pak ada, mun tada ring sepo, entari cahabisin dek makam sebelum berangkat, ziarahin, kenapa ring sepo dan gula dengan sampun seta itu. Jadi mohon ampun kepada orang-orang sekeliling kita. Kemudian mun umpama kedua utang, pemari kedua utang. Jadi kalau punya tanggungan kepada orang, diselesaikan dulu tanggungannya baru berangkat. Atau bahkan mun ada orang yang nitip apapun udah panjenengan, maka usahakan titipannya segera diberikan atau dipasrahkan kepada orang supaya titipan itu tidak membebani panjenengan ketika berangkat. Jadi usahakan begitu. Berikutnya membawa bekal yang banyak kalau ada. Kalau ada bekal yang lebih banyak untuk apa? Untuk keperluan di perjalanan dan juga barangkali diusahakan untuk bersedekah kepada orang-orang fakir di dalam itu. Ini ke tata krama. Kemudian nomor 2,
berpamitan, tidak boleh tetangga, berpamitan kepada keluarga tetangga. Makanya biasanya tradisi kita kalau mau berangkat nikah jangan mudah selamat merabu tetangga, mengundang tetangga, berpamitan bahwa kita ini akan berangkat, sekaligus mohon doa supaya perjalanan kita lancar, tidak ada rintangan dan sebagainya. Kemudian berikutnya ki kali tok sodoko, ki guru kali tok merabu tetangga pas sodoko, ki sodoko. Terus kalau mau berangkat nikah pas sholat sunat safar, sholat sunnah perjalanan, usolli sunatan li insya'i safar, atau usolli sunatas safar cukup. Saya sholat sunat karena perjalanan 2 rakaat. Kalau bisa rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau bisa, kalau tidak masalah. Tapi yang penting doa kiatuh, karena ya pun kanjeng Nabi ad-doa silahul mukmin. Dua nikah, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini pasrah kepada Allah, bahwa hakikatnya memang kita ini adalah milik Allah. Hakikatnya kita ini tidak bisa apa-apa. Karenanya maka baunya dua. Terus mungkin ini doa ketika mau jalan, baik itu haji atau bukan. Jadi sampean kalau mau keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah 3 kali. Kemudian ini kepada dikulis sering disampaikan ketika bermanasik, istri dikulis sampai akhir pada tuh dari saya holil, cak medhur nih. Sebenarnya saya holil, sama orang majariyah insya Allah selamat dalam perjalanan. Kenapa? Bismillah 11 kali tapi tidak diteruskan. Bismillah selamat, cak nyampe sampai 11 kali. Bismillah selamat, 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 bismillah selamat. Jangan nafas. Iya, kalau bisa tidak berapa Bu. Usahakan tidak berapa. Bismillah saja, tidak usah diteruskan. Bismillah selamat, bismillah selamat. Itu katanya Mbah Holil. Insyaallah. Nah, kemudian ada tambahan ayat kursi. Baca ayat kursi panjenengan ketika nyampe wala yauduhu itu 14 kali tidak bernafas. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده 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 حفظهما وهو العلي العظيم. 14 kali. Wala yauduna. Maknanya wala yaudu itu tidak sulit bagi Allah menjaga langit dan bumi, apa boleh menjaga kita, kan gitu maknanya. Jadi insya Allah selamat dalam perjalanan. Jadi maknanya wala yauduhu itu kan maknanya tidak ada kesulitan bagi Allah menjaga langit dan bumi. Hibduhuma, menjaga langit dan bumi. Apa boleh cak medhurana, apa boleh hanya menjaga kita gitu. Waktu mau berangkat apa? Iya, mau berangkat manapun Bu, terserah. Tapi itu doa perjalanan. Wala yauduhunya 14 kali tanpa nafas. Wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu. Dilatih insyaallah nanti pada akhirnya tidak sulit. Insyaallah bisa. Iya bisa. Insyaallah. Insyaallah. Kemudian yang terakhir ada bacaan surat 5. Surat 5. Ini katanya ulama Pondok Sidogiri, barang siapa baca ayat 5 surat 5 ini dalam perjalanannya insyaallah akan diselamatkan walaupun naudzubillah napa kendaraannya ketabrak hancur, niki insyaallah orangnya akan selamat. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian iya satu. Kemudian yang kedua idza jaa nasrullah.
yang ketiga qul huwallahu ahad, yang keempat qul a'udzu birabbil falaq, yang kelima qul a'udzu birabbin nas. Nah, insyaallah amal kali ini insyaallah ini kebarokahnya para ulama, insyaallah selamat. Nanti di-share Pak di grup. Oh itu. iya, nanti Ya, di-share. minta tolong. Doa yang nanti. Iya, iya. kalau Nanti di-share di grup. nanti Diulang lagi. ya. Suratnya qul ya ayyuhal kafirun. Ya, sampai selesai. Mereka hanya apa bertanya betul ada aturan tidak bernafas bebas. Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Yang kedua idza ja'ah nasrullah. Ya, surat al-kafirun. Qul al-fat atau an-nas. Al-fathu atau an-nas. An-nasr. Ya, an-nasr. Idza ja'ah nasrullah itu yang kedua. Yang ketiga bukan tabat. Tabatnya dilangkai, ditinggal langsung qul huwallahu ahad. Oh iya iya iya. Terus setelah itu qul a'udzu birabbil falaq, yang terakhir qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Ya. Al-kafirun, al-fat, al-ikhlas, al-falak, An-nas. an-nas. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-nas yang kilema. Jadi daguna Kiai Sidogiri ariyai ngomong umpaman naudzubillah pas ancor mobil tetap berat. Insyaallah orang yang selamat. Mungkin kula kayak ngajarin Abah Bibi beli kula terus tabrak kan kayak kula mari kecelakaan bari. Jadi kula ki biasa lah karena mangkat tuh mau nikah. Jadi kula tetap berat kula dengan neng jalan Nyoko tuh mobilnya ancur ya bener. Ancur sampai kipas nih kan lo bisa lo aku ancur. Kula ceng waktu nih kalau biasa ngangkui mobil metik ya, ngangkui metik ngelopain ngantung kalau kayak kening tet. Ada bang, kenapa sih tabrak? Mobil nang sih tabrak, ancur masya Allah. Ini orang yang sombong hati nih kan, celancur. Tapi alhamdulillah selamat kan. Alhamdulillah. Engki barokah jadi insya Allah. Ya karena memang itu ayat Al-Quran gitu. Ayat Quran ini jangankan satu ayat, satu huruf itu ada malaikat yang menjaga. Jadi jangan khawatir, prihatin tapi karena daguna kanjeng Nabi subhanahu Allah taala ana inda dhanni abdi bi sing kok ne pecang tang kebulan mencang kebulan selamat ibu selamat bi sing kok mencang tang kebulan kok lo selamat kok ibu selamat. Jadi prihatin. Masyaallah muslimin rahimakumullah nikah. Jadi setelah panjenengan berangkat tadi mungkin biasa pun prosesi pemberangkatan nikah sareng kakuan niki bolakin prosesi pemberangkatan doa bersama. Nah, itu lagi biasa berproses niki kan kula kedua doa aku pemberangkatan sedari Hadratus Syekh Abdul Muhsahal Al-Marhum. Niki biasana yang kuy. Terus berikutnya pun panjenengan gak ngerti niki kan perjalanan jauh. Karena perjalanan jauh, maka mestinya memang sholat Kak Dinto bisa ekosor, bisa jamaah, bisa ekopolong, bisa ekopanda. Panjenengan bisa jamaah saos, atau ekosor saos, atau jamaah kosor, lebih bagus nih Kak. Tembang sholat sempurna. Panjenengan berangkat ke umroh itu dengan sholat berjamaah dan kosor lebih baik daripada sholat sempurna. Zuhur 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Ini lebih bagus 2 rakaat ibu bolong. Kenapa? Karena ini kedabur kanjeng Nabi. Pakon sareng kanjeng Nabi gitu. Apapun yang dari Nabi itu mesti baik. Tetapi sebaliknya apapun yang dilarang Nabi mesti coba walaupun cilik bagus. Niku camkan di hati kita, yakinlah bahwa seperti itu. Jadi apapun yang menjadi perintah Nabi itu pasti benar, pasti baik. Tetapi sebaliknya apapun yang dilarang oleh beliau pasti salah dan pasti jelek. Walaupun kelihatannya baik.